Percobaan muatan listrik. Alat dan bahan yang perlu disediakan adalah bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembar wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Untuk cara kerjanya, gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah tas plastik pada baju Anda beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong, dan kemudian amatilah apa yang akan terjadi pada bola pingpong tersebut. Apakah akan bereaksi atau tidak? Selanjutnya, gosoklah sisir pada rambut Anda beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Amatilah apa yang terjadi pada kertas-kertas tersebut. Percobaan selanjutnya, kita menyiapkan 2 buah bola pingpong, kemudian gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol selama mungkin. Jika sudah dipastikan gosokan tersebut telah lama, kemudian dekatkanlah keduanya, yaitu kedua bola pingpong tersebut. Apa yang akan terjadi pada kedua bola pingpong yang telah kita gantung? Setelah diamati seluruhannya, silahkan dicatat pada tabel pengamatan yang telah disiapkan. Selanjutnya, percobaan arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, baterai setengah volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt 3 buah, avometer jika ada, dan dudukan baterai. Untuk cara kerjanya, silakan kita rangkai terlebih dahulu alat dan bahan yang telah disediakan. Kemudian, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Selanjutnya, salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri, kemudian catat besarannya. Selanjutnya, tentukanlah apakah jenis bahan yang kita sediakan termasuk konduktor dengan cara mengisi hasil pengamatan tersebut pada tabel yang disediakan. Percobaan pertama pada kawat besi. Lampu menyala menandakan bahwa kawat besi termasuk konduktor. Percobaan pada kawat tembaga. Jika lampu menyala setelah dihubungkan kabel merah dan kabel hitam, maka menunjukkan bahwa kawat tembaga merupakan konduktor. Selanjutnya, percobaan pada sendok perak. Jika lampu menyala, maka menunjukkan bahwa sendok termasuk konduktor. Selanjutnya, percobaan pada kayu. Ternyata lampu tidak menyala dengan sempurna, bahkan tidak menyala sama sekali. Hal ini menandakan bahwasannya kayu tersebut bukanlah termasuk bahan konduktor. Percobaan pada karet penghapus. Saat 2 kabel tersebut dipasangkan, ternyata lampu tidak menyala, jadi bukan termasuk konduktor. Percobaan selanjutnya pada grafit. Menunjukkan lampu tidak menyala, jadi grafit bukan termasuk konduktor. Percobaan pada kertas. Setelah dijepit, ternyata lampu tidak menyala, jadi kertas bukan termasuk bahan konduktor. Percobaan pada tas plastik, bukan termasuk konduktor. Selanjutnya, percobaan pada air keran. Setelah dimasukkan kedua buah kabel tersebut,
Lampu tidak menyala, jadi bukan konduktor. Selanjutnya, percobaan pada air garam. Pada saat air garam dicelupkan oleh kedua buah kabel merah dan hitam, lampu menyala dengan sempurna. Jadi hal ini membuktikan bahwasanya garam merupakan konduktor. Percobaan bentuk medan magnet. Alat dan bahan, karton putih, magnet batang, serbuk besi secukupnya. Untuk cara kerjanya, letakkan sebuah magnet batang di atas meja, peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut, kemudian taburkanlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian, ketuk-ketuklah karton itu secara berlahan beberapa kali. Amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Dari hasil pengamatan, buatlah kesimpulan tentang medan magnet tersebut. Percobaan mengamati gejala medan magnet. Pada penggunaan dua baterai saat saklar terbuka dan diletakkan kompas pada posisi sejajar, ternyata jarum kompas menyimpang ke kanan. Saat saklar dibuka dan membalik polaritas baterai dan dialirkan arus listrik dengan menutup saklar, arah jarum kompas menyimpang karena ada arus listrik yang mengalir. Percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Dekatkanlah kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara berlahan-lahan. Amatilah apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Ternyata terjadi saling tolak-menolak. Selanjutnya, mendekatkan kutub utara dengan kutub utara. Setelah didekatkan, maka yang terjadi adalah gerakan saling tolak-menolak antara kedua kutub. Kemudian dekatkan kutub selatan magnet dengan kutub utara magnet yang dipegang. Kemudian dekatkan, apa yang terjadi? Ya, ada kegiatan saling menarik. Dekatkan kutub selatan magnet pada kutub utara magnet yang digantung. Kemudian apa yang terjadi? Percobaan cara membuat magnet. Siapkan alat dan bahan, klip kertas 3-5 buah, magnet batang 1 buah, kabel kecil berukuran 1 mm 5 buah, baterai setengah volt 4 buah, paku besi, isolasi secukupnya. Gesekkanlah paku pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja, secara berulang-ulang, kira-kira 10 detik lamanya. Dekatkan batang paku besi yang telah digosok pada beberapa klip, amati apa yang terjadi. Saklar yang dinyalakan pada kumparan lilitan, kemudian dekatkan klip kertas pada kumparan. Yang terjadi adalah terjadi medan magnet.